Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat menjadi tiang agama bagi seorang mukmin dan merupakan perkara yang wajib dilakukan. Sebelum melakukan salat, seorang mukmin haruslah melakukan wudhu, baik menggunakan air maupun tayamum jika memang berada dalam kondisi tidak ada air. Untuk itu, wajib bagi seorang mukmin menyempurnakan wudhunya dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berwudhu. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam berwudhu? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya untuk mendukung MTV channel kami agar terus menyiarkan syiar Islam. Dan juga agar Anda tidak tertinggal informasi penting lainnya dari kami. Wudhu menurut bahasa diambil dari kata wadu'ah yang artinya bagus. Sedangkan menurut istilah, menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus di tempat anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dan diawali dengan niat. Wudhu menjadi salah satu syarat sahnya sholat seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaklah memperhatikan wudhunya agar ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari seorang mukmin dalam melakukan wudhu. Pertama, tidak membaca bismillah. Seorang mukmin yang memulai wudhunya tanpa mengucapkan kata bismillah, maka dianggap kurang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan adanya bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimakumullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya Abul Qasim atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholatnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudhu dari awal bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudhunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan dalam hadis. Wudhu yang sempurna akan membuat ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi sempurna dan menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat-sholat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Datangnya rasa was-was dan lupa ketika berwudhu merupakan salah satu bentuk godaan setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka wajib bagi seorang muslim membuang semua was-was dan keraguan-keraguan yang muncul setelah selesainya wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Keempat, boros dalam menggunakan air.
Allah sangat tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan dan boros dalam segala aspek. Hal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Boros dalam hal ini juga termasuk dalam penggunaan air untuk wudhu. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini. Janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Riwayat Ahmad. Kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah suatu perkara yang makruh bagi seorang muslim, dianjurkan untuk menjauhinya. Hal ini karena Allah merupakan zat yang maha suci, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim menyebut kalimat Allah di tempat yang layak, termasuk dalam pengucapan salam, karena salam adalah bagian dari zikir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Istinja tidak ada ketika kentut. Istinja hanya ada pada kencing dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinjak dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, apabila kalian bangun tidur, jangan mencelupkan tangannya ke air sampai dia cuci 3 kali, karena dia tidak tahu di manakah posisi tangannya ketika tidur. Hadis riwayat Muslim. Keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak tahu di manakah posisi tangannya ketika tidur memiliki makna orang yang tidur itu sudah tidak lagi sadar. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidur dan dia masih menyadari apa yang terjadi pada dirinya, maka wudunya tidak batal. 8. Meninggalkan istinsyak dan istinthar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinthar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari lubang hidung. Sebagai kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan istinsyak dan istinthar ini. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. 9.
menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu mengusap area leher, terutama hal ini dilakukan oleh kaum pria. Mengusap leher tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Orang yang menganggap mengusap leher dianjurkan berdalil kepada hadis, mengusap leher adalah keamanan dari kedengkian. Imam An-Nawawi di Al-Majmu' berkata, hadis ini maudhu. Dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih. Karena itu, Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya, tidak pula kawan-kawan kami yang mendahului. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 9233 juga meriwayatkan bahwa mengusap leher tidaklah pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengusap leher termasuk sunnah-sunnah wudhu. Kesepuluh, doa pada saat membasuh anggota wudhu. Sobat beriman pasti pernah mendengar, banyak sumber yang mengatakan terdapat doa-doa khusus ketika membasuh bagian-bagian tubuh dalam berwudu. Padahal hal ini tidaklah dibenarkan. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal-hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu ditambah dengan kalimat, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Cukup sekian dari kami para sahabat MTV Channel. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.